Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ikhwatul Islam azzani Allah wa iyyakum. Mari kita mulai mengajar kita bahas insyaallah tentang mandi hadas atau al-ghusl. Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan babul ghusli wa syar'an ta'mimu jami'il badan bil ma'i bi niyatin makhsusah. Secara hukum syarak yang disebut dengan al-ghusl atau mandi hadas adalah meratakan semua badan kita dengan menggunakan air dengan niat yang ditentukan dalam hukum syarak. Ada bedanya antara kalimat al-ghusl, antara al-ghasal dengan al-ghisil. Maka pengarang hafizahullah beliau mengatakan al-farqu bainal ghusli wal ghasli wal ghisil. Al-ghuslu bid-dhammi ta'mimu jami'il badan bil ma'. Al-ghusl yang kita bilang mandi hadas adalah meratakan semua badan dengan menggunakan air. Sementara al-ghuslu dengan fathah dibaca al-ghuslu adalah ismun li ghusli ba'dil a'dha'i, satu nama untuk membasuh sebagian daripada anggota tubuh kita, membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki disebut dengan al-ghuslu. Jadi al-ghuslu adalah mandi hadas, sementara al-ghuslu adalah membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki. Kemudian yang ketiga al-ghuslu bil kasri, al-ghisil adalah ismun lima yudhafu ilal ma' min sabunin aw ghairihi, yaitu nama sabunnya, samponya disebut dengan al-ghusl. Itulah perbedaan antara kalimat al-ghusl, al-ghasal dengan al-ghisil. Kemudian pengarang hafizahullah beliau mengatakan ahkamul ghusli khamsatun. Hukum-hukum mandi itu ada 5. Yang pertama wajibun, ada mandi yang hukumnya wajib, yaitu idza nadhara al-ghusl al-masnuna, apabila ada orang yang menadarkan mandi yang disunnahkan. Mandi yang sunnah misalnya mandi sunnah hari Jumat dinadarkan olehnya, maka hukumnya menjadi wajib. Atau ada orang yang keluar air mani, atau ada orang yang melakukan hubungan suami istri, maka ini orang mandinya menjadi hukumnya wajib. Yang kedua adalah mandubun, mandi yang hukumnya sunnah. Bagaimana contohnya? Kaguslil jumu'ati wal aidain, seperti mandi sunnah Jumat dan mandi 2 hari raya. Yang ketiga, mandi yang hukumnya mubah, idza kana tabarrud aw at-tanazzuf biduni niyatin salihah, apabila ada orang yang mandi niatnya untuk menyejukkan badannya, atau ada orang yang mandi niatnya untuk bersihkan badannya, maka ini mandi hukumnya adalah mubah atau hukumnya adalah diperbolehkan. Yang keempat adalah hukumnya makruh, yaitu al-ghuslu bil ingimas lis-shaim, mandi berendam bagi orang yang dalam kondisi puasa, yang fardu ataupun yang sunnah. Yang terakhir adalah haram as-sihah, mandinya haram tetapi sah. Bagaimana contohnya? Idza kana bima'in maghsub, apabila ada orang yang mandi dengan menggunakan air rampasan atau air curian, maka hukum mandinya sah tetapi dihukumkan haram. Kemudian ikhwatul Islam azzani Allah wa iyyakum, apa saja hal-hal yang menyebabkan seseorang untuk mandi wajib? Maka pengarang hafizahullah dia mengatakan mujibatul ghusli sittatun, hal-hal yang mewajibkan seseorang mandi wajib ada 6. Yang pertama adalah 3 berkaitan dengan perempuan, ma yakhtas bin nisa'i thalathah, sesuatu yang berkaitan dengan perempuan ada 3. Yang pertama al-haidu, yaitu sebab haid, wan nifas, yang kedua adalah sebab nifas, yang ketiga al-wiladah, sebab melahirkan. Inilah 3 hal yang mewajibkan mandi yang khusus bagi perempuan. Yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga melahirkan. Yang kedua adalah mayashtariku fihi rijal wan nisa, mandi yang sebabkan berserikat padanya laki dan perempuan. Apa saja? Ada 3. Yang pertama al-jima', yang pertama jima, hubungan suami istri, wa khurujul mani, yang kedua keluarnya air mani, wal maut, dan kematian. Inilah 6 hal yang menyebabkan seseorang diwajibkan untuk mandi atau disebut dengan mandi wajib. Kemudian ikhwatul Islam azzani Allah wa iyyakum, pengarang hafizahullah belum menjelaskan bagaimana rinciannya seseorang diwajibkan mandi sebab adanya hubungan suami istri. Maka pengarang hafizahullah beliau menyebutkan ilajul hasyafah fil barji, memasukkan kepala zakar pada kemaluan perempuan. Ukurannya bukan keluar air mani. Persetubuhan atau jima ukurannya bukan keluar air mani, tetapi ukurannya adalah masuknya kepala zakar ke kemaluan perempuan, maka dihukumkan sudah hukumnya wajib mandi bagi orang tersebut. Yang kedua khurujul mani, keluarnya air mani.
Maka pengarang hafizahullah beliau mengatakan fal maniyu la yujibul ghusla illa idza baraza ay kharaja. Air mani tidak mewajibkan seorang untuk mandi wajib kecuali apabila sudah keluar dari kemaluannya, barulah orang tersebut wajib untuk mandi wajib. Kemudian bagaimana perbedaannya antara mani dengan madhi dengan wadi? Maka pengarang hafizahullah beliau mengatakan yang pertama al-mani, untuk membedakan ini yang keluar air mani atau air madhi atau air wadi. Maka pengarang hafizahullah beliau mengatakan al-mani ma'un abyadu yatataffaqu hala khurujihi wa yakhruju bi syahwatin wa yaqubu khurujahu futurun. Adalah air mani, air yang berwarna putih, kemudian keluarnya dalam kondisi muncrat, kemudian keluar dengan syahwat, kemudian setelahnya ada rasa lemas setelah keluar daripada air mani tersebut. Inilah yang merupakan disebut dengan air mani pada hukum syarak, pada hukum agama. Yang kedua adalah air madhi. Bagaimana air madhi ini? Maka pengarang hafizahullah beliau mengatakan yang disebut dengan air madhi adalah ma'un abyad raqiqun lazizun, air yang berwarna putih, kemudian airnya tipis, tidak tebal, tidak kental seperti air mani. Dia agak tipis, agak halus, kemudian lazizun, agak lengket. Bagaimana keluarnya? Yakhruju inda tharani syahwah bila syahwah kamilah. Keluar ketika syahwat seseorang memuncak. Ketika syahwatnya naik, maka keluarlah air yang disebut dengan air madhi. Yang ketiga, pengarang hafizahullah beliau menyebutkan al-wadyu atau air wadi yang kita sering sebutnya. Bagaimana definisinya air wadi? Maka pengarang hafizahullah beliau menyebutkan air wadi adalah ma'un abyad sakhinun kadirun, air yang berwarna putih yang agak tebal, agak kental, kemudian keruh warnanya. Bagaimana keluarnya? Yakhruju ba'dal baul aw inda hamli syai'in thaqil. Keluarnya ketika setelah kencing, setelah kita buang air kecil, maka keluar air ini disebut dengan air wadi. Atau ketika seseorang mengangkat berat sesuatu yang berat, benda yang berat, keluarlah air ini yang disebut dengan air wadi. Kemudian ikhwatul Islam azza Allah wa iyyakum, bagaimana hukumnya ketika keluar air mani dan bagaimana hukumnya ketika keluar air madhi dan air wadi? Maka pengarang hafizahullah beliau mengatakan al-mani yujibul ghusla. Keluarnya air mani maka mewajibkan seseorang untuk mandi wajib dan tidak membatalkan wudu seseorang. Tetapi kedua yang lainnya seperti air madhi dan air wadi, bagaimana hukumnya? Hukmuhuma kal bauli fayunqadanil wudu'a wa huwa najsani. Hukum keduanya, hukum air wadi sama dengan air kencing. Keduanya membatalkan wudu seseorang dan keduanya adalah hukumnya najis. Itulah perbedaan antara air mani, air madhi dengan air wadi. Kemudian ikhwatul Islam azza Allah wa iyyakum, pada mandi hadas ini ada kefarduannya. Bagaimana kefarduannya? Maka pengarang hafizahullah beliau mengatakan furudul ghusli ithnani. Kefarduan daripada mandi wajib ada dua. Yang pertama an-niyah. Yang pertama wajib hukumnya untuk niat. Bagaimana waktunya ini? Maka pengarang hafizahullah beliau mengatakan waktu niat mandi hadas adalah awal ghusli, pada waktu kita mandi. Pertama kali air sampai ke badan tubuh kita, bagaimanapun, boleh bagian atas, boleh bagian tengah, boleh bagian bawah. Air sampai ke kepala kita misalnya, langsung kita niat di hati kita. Bagaimana niatnya? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan niatnya boleh nawaitu raf'al janabah. Kalau hadasnya hadas janabah, kita niat di hati kita, aku niat mengangkat hadas janabah. Atau diperbolehkan aku niat mandi mengangkat hadas besar. Atau diperbolehkan aku niat mandi wajib. Atau diperbolehkan nawaitu tarassalah, aku niat bersuci untuk salat. Inilah 4 niat yang diperbolehkan dalam hukum syarak apabila kita niat untuk mandi hadas. Kemudian ikhwatul Islam azza Allah wa iyyakum, setelah niat apalagi yang wajib yang merupakan kefarduan daripada mandi hadas? Maka pengarang hafizahullah beliau mengatakan wal fardu ta'mimul badan bil ma' adalah meratakan badan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki menggunakan air dari mandi hadas tersebut. Air yang dipergunakan bagaimana? Air yang dipergunakan haruslah air yang suci, mensucikan. Demikian wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.